Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat atau menampilkan voucher dari Mikrotik sehingga siap untuk di-print dan dijual. Pertama-tama kita buat dulu programnya. Di sini pakai folder Tutorials API saja. Di sini sudah ada API. Ini adalah API-nya Mikrotik yang dapat kita gunakan untuk connect ke server WiFi-nya. Ini programnya. Kita bisa buat file baru, kita kasih nama saja voucher.php. Oke, pertama jangan lupa dikasih tag PHP-nya. Setelah itu, karena kita akan menggunakan API PHP ini, maka kita akan butuh require. Kita require dulu API-nya, api.php. Oke, selanjutnya kita siapkan variabel yang kita butuhkan. Yang pertama adalah IP. Ini kita isi dengan IP mikrotik kita. Di sini IP mikrotik saya adalah 192.168.2.1. Lalu kita butuh variabel port. Kita isi dengan port API dari mikrotik kita. Di sini masih default pakai port 8728. Setelah itu kita butuh username. Ini yang akan kita gunakan untuk login ke mikrotiknya. Kebetulan di sini username saya adalah user1 dan kita juga butuh password yang juga user1. Ini username dan password berbeda tergantung konfigurasi mikrotik masing-masing. Oke, jika sudah, pertama kita inisiasi dulu API kelasnya. Kita buat variabel API, contoh. Kita isi dengan new, kita ini inisiasi router OS API. Oke, selanjutnya kita akan connect ke mikrotiknya. API kita jalankan function atau metode connect. Ini di app API. Di sini ada metode connect membutuhkan 4 inputan. Kita masukkan yang pertama IP-nya, setelah itu port-nya, setelah itu username dan juga password-nya. Oke. Ketika sudah connect, jangan lupa untuk di-disconnect-kan agar lebih aman. Kita lakukan disconnect. Oke. Dengan begini saja, maka kita sudah dapat connect ke mikrotiknya dan disconnect. Untuk melakukan pengujian, di sini saya akan menambahkan function if. Jadi begini, if apabila connect-nya berhasil, kita jalankan program yang ada di dalamnya, yaitu kita disconnect-kan, kita juga tampilkan pesan. Contoh, connect berhasil. Ketika gagal connect-nya, entah itu ada kesalahan pada IP, port, username, dan password, kita jalankan, kita tampilkan pesan saja, connect gagal. Seperti itu. Jangan lupa untuk titik komanya. Sekarang kita coba jalankan terlebih dahulu program ini. Kita pakai web server exam, kita start. Setelah itu kita buka Chrome-nya juga. Localhost view, testing area, router OS API, voucher. Di sini muncul pesan connect berhasil, berarti kita sudah berhasil connect. Di sini kan connect berhasil akan muncul ketika kita berhasil connect. Selanjutnya, kita akan mengambil data vouchernya. Kita pakai metode yang ada dalam API-nya, yaitu metode comment. Di sini kita isi IP, contoh saja ini ya, karena di sini akan menampilkan voucher, maka kita isi dengan IP hotspot user print. Seperti itu. Jangan lupa untuk menampung kembaliannya, responnya ke kita anggap saja variabel users. Maka nanti semua data usersnya akan ditampung oleh variabel user. Jangan lupa kita verdam untuk menampilkan isinya users.
Oke, sekarang kita coba jalankan lagi. Dan semua data users di Mikrotik kita sudah berhasil ter-download. Muncul di sini. Kita coba inspect agar lebih jelas. View back source. Karena data vouchernya banyak, jadi cukup lama. Di sini semua voucher tampil, ada 1439 users. Ini termasuk NIM-nya, ini adalah kode vouchernya, cutes, dan selanjutnya. Tapi kita tidak perlu data sebanyak ini, karena kita hanya butuh data vouchernya saja atau namanya saja. Maka kita dapat melakukan looping terhadap semua isi konten ini. Caranya, pertama, kita buat variabel kosong, names, gini. Jadi buat array, variabel yang sedikit di atas tingkatannya. Jadi kita buat array names, diisi dengan array kosong. Selanjutnya kita lakukan for each untuk melooping isi users. Selanjutnya, names yang merupakan array kosong tadi, kita isi dengan user name. Kenapa name? Karena kita lihat lagi di sini, data yang menampilkan voucher itu adalah name-nya. Mana ini dia. Jadi kita akan ambil name-nya saja, kita tidak akan menampilkan data yang lain. Oke, selanjutnya kita coba var dump names. Oke, kita coba refresh. Dan ya, kita berhasil. Sekarang yang tampil hanya namanya saja atau vouchernya saja. Kita view back source agar lebih rapi, bisa dilihat semua voucher yang ada dalam Mikrotik kita berhasil kita munculkan. Oke, tentu tapi kita tidak akan memberikan ini ke orang yang membeli voucher. Jadi kita rapikan dulu, kita persiapkan template-nya. Ini tadi menggunakan PHP, karena API-nya berbasis PHP, sekarang kita akan menggunakan HTML. Di sini kita akan looping name-nya. Names, sebentar, kita for each, kita looping, names-nya as name. Setelah itu kita kasih lagi, jangan lupa and for each-nya, jangan lupa titik koma. Oke, selanjutnya di sini kita pakai table saja agar rapi. Di dalam table ada tr dan ada td. Di sini kita pakai name. Jadi ini akan membuatnya rapi dalam bentuk table. Name-nya. Kita coba dulu. Oh ya, saya lupa satu hal. Vardamnya bisa kita hapus agar tidak tampil data dengan format seperti ini. Kita refresh. Dan ya, vouchernya sudah tampil dengan rapi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita gunakan CSS untuk sedikit merapikannya. Table, oh lupa, jangan lupa stylenya. Kita kasih table display, displaynya inline agar tidak makan tempat, jadi ke samping seperti itu. Setelah itu kita juga kasih dia border agar ada pembatas 1px solid black. Setelah itu kita kasih margin agar ada jaraknya. Anggaplah marginnya 1px saja cukup. Oke, kita kasih width juga lah. Anggap widthnya 150 pixel agar rapi semua. Kita coba. Kita refresh. Dan ya, vouchernya sudah tampil dalam format yang sedikit lebih rapi. Kita lanjutkan. Selanjutnya, oh ya, kasih padding biar rapi. Kita kasih padding 1px juga lah. Yang penting ada. Selanjutnya, kita juga bisa memodifikasi. Contoh kita kasih nama. Fastnet. Untuk nama ini biasanya saya taruh tengah. Nanti kita kasih call span. Call span-nya 2. Dan yang bawah, TD-nya kita tambahkan. TD kita kasih contoh saja
Masa aktif 12 jam. Kita kasih BR, kasih enter, kecepatan 2 Mbps. Contoh saja. Terus kita rapikan juga untuk TD-nya, kita kasih width-nya. Kita kasih width-nya anggaplah 150 pixel dan untuk width table-nya kita bisa hapus saja. Kita coba terlebih dahulu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Untuk display-nya kita inline block agar ke samping dan tetap dapat kita atur untuk padding dan margin-nya. Ini kita sedikit tambahi 5 px dan marginnya juga 5 px. Sekarang kita coba refresh kembali. Dan ya, bisa dilihat sudah mulai berbentuk voucher. Selanjutnya kita dapat menyusun semua kata-katanya di vouchernya itu menggunakan HTML dan kita juga dapat memberikan style, memberikan warna font, memberikan backgroundnya itu dengan CSS. Kita juga dapat memberi QR code menggunakan library JavaScript. Begitu. Jadi untuk saat ini vouchernya sudah jadi meskipun belum rapi, jadi dapat kita rapikan lebih lanjut dengan HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Sekian saja untuk video tutorialnya. Terima kasih.